Begitulah sejarah sepak terjang masyarakat Tionghoa untuk dapat berada dalam lingkungan kemasyarakatan di Indonesia. Ya, mereka mengalami itu, perlakuan rasisme dan diskriminasi pada kaumnya. Dipanggil dengan sebutan dasar Tionghoa atau dasar Cina, jelas terdengar seperti mereka ini dihina. Itulah alasan dibalik mengapa di dalam buku Huaqiao di Indonesia, Pram memutuskan untuk tidak memilih menggunakan istilah Tionghoa untuk menyebut masyarakat lokal di Indonesia ini yang memiliki pola pikir dan kebudayaan ketionghoaan. Hal ini dijelaskan dalam buku Pram dan Cina karya Sumit Kumar Mandal, bahwa menggunakan istilah Huaqiao yang sebenarnya tetap memiliki arti serupa dengan kata Tionghoa dapat membuat banyak orang harus lebih memikirkan artinya dibanding menggunakan kata yang memvalidasi penghinaan terhadap masyarakat Tionghoa. Bagian pertama, saya harus berkali-kali menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya antara buku yang ditulis Pram Huaqiao itu dengan Lekra. Lekra adalah lembaga kesenian rakyat yang tentu saja pada saat itu banyak sekali yang bergabung. Seniman-seniman yang bergabung banyak sekali. Karena apa? Lembaga kesenian rakyat. Jadi merasa bahwa kalau kami bagian dari senimannya rakyat, seniman yang membela rakyat, maka kami bergabung di dalam Lekra. Mengenai apakah Pram bergabung dengan Lekra? Ya, karena ketertarikan kita, ini kesenian rakyat kok, lembaga kesenian rakyat, ketertarikan dari para seniman pada saat itu. Dan dia merasa, saya membela rakyat, saya berada bersama rakyat, tulisan-tulisan saya, karya-karya saya mengungkap apa yang ada di dalam dasar hatinya rakyat. Dia seorang bertanggung jawab terhadap apa yang dia tuliskan, dia bertanggung jawab. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, dia bertanggung jawab. Buku Huaqiao itu adalah bagaimana Pram juga ingin mengungkapkan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Bangsa Tionghoa di Indonesia itu harusnya sudah tidak boleh dianggap sebagai perantau. Itu yang sering saya diskusikan dengan beliau dulu waktu beliau masih hidup. Jadi kami sebagai kelompok seniman tidak pernah menganggap bahwa perantau Tionghoa yang ada di Indonesia itu perantau, karena mereka sudah beranak pinak, sudah turun temurun, mereka lahir di Indonesia, makan di Indonesia. Dan itu sebabnya mengapa buku ini ditulis. Begitulah sosok Pram ini, berani membela kemanusiaan dan keadilan hingga dirinya harus diantar menuju belakang jeruji penjara. Hal ini juga berkaitan dengan keadaan darurat perang dalam negara Indonesia yang ditetapkan Jenderal A.H. Nasution, yang menyebabkan munculnya larangan berkumpul dan berserikat, serta larangan siar bagi media, kecuali Radio Republik Indonesia, yang merupakan kantor media milik negara. Hal ini menjadi penyebab mengapa Pram dipenjara, imbas kasus menulis buku Huaqiao di Indonesia yang diterbitkan oleh kantor berita swasta. Jadi Pram itu memang dia harus bertanggung jawab. Dibungkam, iya, memang dibungkam. Dan itu sudah menjadi watak. Pembungkaman itu selalu dilakukan oleh pihak militer. Selalu. Nah ini pertanyaan. Kalau toh memang seperti itu yang terjadi pada Orde Lama, ya itulah militer. Jadi sekali lagi, itulah pihak militer, karena pada waktu itu penguasa itu kan di tangan militer. Keadaan darurat perang melahirkan Undang-Undang Darurat Perang yang kemudian ditambahi oleh penerapan sistem demokrasi terpimpin
menyebabkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin mudah untuk turut campur dalam urusan politik negara. Turut campurnya ABRI dalam urusan politik negara ini yang menyebabkan Pram bisa dipenjara dengan tuduhan mengkritik kebijakan pemerintah Orde Lama, seakan ABRI yang tersinggung dengan kritikan Pram karena mereka mulai berpolitik. Saya ingin kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan Pram untuk mengkritik pemerintah Orde Lama. Sama sekali tidak. Karena pada saat itu kan memang pemerintah Orde Lama dipimpin oleh Bung Karno. Nah, yang saya tahu, Pramudia itu sangat mengagumi Bung Karno. Bahkan beliau mengatakan yang bekerja untuk Indonesia itu cuma Bung Karno. Orang-orang yang lain itu cuma menikmati hasil karya Soekarno. Itu saya dengar dengan telinga saya sendiri yang diucapkan oleh lidah beliau. Kemudian pada saat itu jangan lupa karena ada di DPR itu pada saat itu kan multi partai, begitu banyak partai, dan partai-partai itu antara lain ini situasi, kalau ditanya situasi politik pada saat itu, sebagian daripada mereka main mata dengan pemberontak DI, TII, pemberontak PRRI, Permesta, dan lain-lain oposan. Nah, itu sebabnya mengapa muncul Undang-Undang Darurat Perang. Sebetulnya Undang-Undang Darurat Perang itu ditujukan untuk mempertahankan diri dari pemberontakan itu. Tetapi side effect daripada undang-undang itu otomatis ada represi terhadap gerakan-gerakan buruh, terhadap gerakan-gerakan seniman, terhadap bahkan tulisan-tulisan. Nah, Huakio memang pada saat itu orang-orang Tionghoa dibatasi antara lain oleh PP 10 dan lain sebagainya, sehingga orang-orang Tionghoa tidak bisa berdagang sampai ke level desa-desa, ya, hanya boleh di kecamatan sampai ke atas. Bagi Pram, penerbitan PP nomor 10 tahun 1959 itu sangat menyinggung masyarakat Tionghoa yang dulu sedikitnya mereka memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat pribumi untuk bertani, berkebun, membangun kota, bahkan menentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bersama-sama. Melihat secara perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, Indonesia pernah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan RRT, yaitu kerjasama antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mongol. Indonesia dan RRT juga sama-sama memiliki latar belakang keluar dari penjajahan, sehingga seharusnya hal ini meningkatkan solidaritas di antara keduanya dan bukan saling menjajah golongan minoritasnya yang bermukim di masing-masing negara. Sekarang saya akan berbicara mengenai kehidupan pribadi Pram. Nah, bagaimana hubungan antara Pram dengan negara Tiongkok pada tahun 1950-an? Pram itu awalnya tidak kenal Tiongkok, tapi tahun 56 itu ada pembacaan sastra dan kebetulan Pak Pram sastrawan, dia diundang dan dia mengagumi di sana. Jadi memang pada waktu tahun 50-an ketika Pram dikirim di sana dan situasi kacau Indonesia itu sebenarnya sudah ada yang berpikir bahwa kita salah mengikuti negara modern Barat sebenarnya. Ada yang berpikir bahwa kita meniru Barat itu salah karena sejarahnya berbeda. Kita negara Timur. Harusnya mungkin kita ikut negara Barat, Timur, RRT gitu. Bukannya ngikutin negara Barat. Tetapi pada zaman itu dari tahun 50-an Amerika itu berkuasa. Komunis itu jahat, komunis itu ateis, komunis begini, komunis begitu. Jadi tidak dianggap itu adalah ideologi yang baik gitu. Bukan hanya dia aja yang akhirnya semua pada ditangkap jadi komunis, adalah orang-orang yang merasa kita bisa meniru Tiongkok.
membentuk kebijakan yang rasis akan menimbulkan sentimen kebencian yang malah menyebabkan pecah belahnya negara dan dapat berakhir dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperoleh keuntungan. Seharusnya, pemerintah berusaha melindungi masyarakatnya dari pihak luar yang mau mengambil keuntungan tadi dengan menjaga kerukunan antar masyarakatnya. Walaupun masyarakat Indonesia ingin juga mengobarkan semangat nasionalisme, seharusnya pun tidak dilakukan dengan mendiskriminasi dan menindas. Karena nasionalisme yang sejati adalah yang bersatu semua warga negaranya. Nasionalisme seharusnya tidak lahir dari atau bahkan tidak diimplementasikan dengan membenci kelompok lain, melainkan lahir dari dan diimplementasikan dengan membangkitkan persatuan dan kesatuan yang menyeluruh. Meskipun pada masa itu, nasionalisme di Asia masih tergolong mudah dan perlu dikaji secara lebih lagi untuk melahirkan definisi dan implementasi yang lebih tepat. Apa warisan penting dari Pram yang ditinggalkannya bagi bangsa Indonesia ini, baik dalam menghadapi isu pemasyarakatan ataupun dalam pengembangan sastra di Indonesia dan hal-hal lainnya? Ya, Pram mengatakan kepada kita bangsa Indonesia, kita harus bebas, kita harus berdaulat atas negeri, atas tanah kita harus membela apapun yang menjadi milik kita. Sejengkal tanah pun, kalau itu milik kita harus bela. Karena kadang-kadang hak kita tidak bisa kita dapatkan tanpa perjuangan. Ya. Dan memang harus diperjuangkan. Hidup itu bukan hadiah, hidup itu bukan lotre, hidup itu perjuangan. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Menurut Pram, sebagai makhluk sosial, tidak ada individu yang dapat hidup sendiri, bahkan sebuah bangsa. Sehingga, untuk meluruskan arah dari tali interaksi, supaya fakta tentang permasalahan diskriminasi dan penindasan terhadap masyarakat Tionghoa itu hilang, diperlukan inisiatif dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat pribumi dan juga masyarakat Tionghoa. Bagi masyarakat pribumi, melindungi kepentingan nasional memang patut dilakukan, tapi bukan berarti membenci dan memusnahkan kaum lain. Setidaknya, ada cara lain untuk melindungi kepentingan nasional, yaitu melalui kerjasama. Bagi masyarakat Tionghoa, mereka juga tidak perlu merasa pesimis dan rendah diri melihat fakta tadi, apalagi menyimpan dendam tentang kebijakan rasis dan diskriminatif yang didapatnya. Jangan sampai juga masyarakat Tionghoa terlalu membanggakan kebudayaannya sendiri dan meninggalkan jiwa nasionalisme Indonesianya yang seharusnya dimiliki sebagai masyarakat pribumi dengan pola pikir dan kebudayaan Tionghoa. Keduanya juga tentunya bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa saling mengurangi kesejahteraan hidup orang lain. Karena apa gunanya diri sendiri sejahtera apabila lingkungan di sekitar tidak sejahtera? Di sisi lain, terjalinnya kerjasama yang baik malah mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup, yang juga akan meningkatkan penerapan prinsip kemanusiaan.
Jangan lari, hadapi semuanya. Itu cara untuk melatih keberanian.